爱唱爱赞美伊，爱讲伊安好的主。是甲从哩条歌，是甲上许多站，就真正的安好。春落5日，春落6日，是甲文歌新日啦，2023年，是甲相信主耶稣很久，也是甲做存在。哈利路亚，是甲从哩条歌本主耶稣。我的心深深地渴慕你，我的灵寻求你荣美，我想日夜都留在你同在里，想爱你永不改变的爱。耶稣，我心爱慕你，用一生全心爱你，永远不回头为你而活。耶稣，你是我心爱的主。
都使笑，感意到下行，我都使相信主，你安慰我都使主。是甲你赞美，是甲你荣耀，是甲相信主耶稣你今日天是甲的受做下家己行，是甲唱你条歌，是甲用自己的信心唱出自己的祷告来唱本语。
我哋實相信，你看我哋實嘅時候，甲你做下同在，你講我哋實通落來亞細你啊，感謝你就感謝你，你見下我哋實。ơi chân môn lời chân với dùng cho nhá cái miệng phụng chủ gia sốt tí tụi em miệng ở đâu sao lời祷告haleluya amin haleluya. Mari saya mengajak setiap jemaat kita mau naikkan pujian tertinggi untuk Tuhan Yesus kita yang telah lahir menjadi manusia. Dialah Raja Damai, dialah Juru Selamat, dialah terang dunia. Haleluya. Kelahiranmu Tuhan membawa sukacita bagi kami semua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di nama penebus. Ria muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ria muliakan Tuhan. Hey. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Mari sama-sama katakan muliakan Tuhan. Ria muliakan Tuhan. Hey, di Bethlehem telah lahir Sang Juru Selamat kita yang diberi nama Yesus Kristus. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya.
这首歌给我们的主耶稣，阿们。因为耶稣已经降生了，他降生在这个世界上，为了我们，为了大家，所以我们一起大家唱：耶稣降生，耶稣普通天亲，阿们。阿门。大家一起唱。耶稣降生在世上，是你我有盼望，黑暗中充满亮光，让我们一同敬神赞美，名叫平安的君王。耶稣降生在世上，一切再也不一样。So we say Merry Christmas today， 哈利路亚！我们重新一遍唱这首歌。小小的君王，小小的君王，在彩马槽里。耶稣降生，耶稣降生，普天同庆，普天同庆。2000年前，2000年前，为你为我，为你为我，小小君王，小小君王。天使天君，好好消息，让我们一同敬神宣扬，传报大好的消息。耶稣降生在世上，是你我有盼望，黑暗中充满亮光，让我们一同敬神赞美，名叫平安的君王。耶稣降生在世上，一切再也不一样。So we say Merry Christmas today。你叫大地的世上，再也不一样。So we say Merry Christmas today。再说一遍 ，So we say Merry Christmas。So we say Merry Christmas today。Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semua kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur bisa kembali di bulan Desember ini bertemu lewat ibadah kita saat ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setelah kita memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa meminta pertolongan dari Roh Kudus, supaya semua kita yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang dahsyat luar biasa, yang telah lahir ke dunia ini. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang berita Natal. Biarlah anugerah Tuhan melingkupi setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan ini. Hamba doa Tuhan Yesus, siapapun umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Sembunyikan hamba Tuhan Yesus di balik kayu salib-Mu. Ketika firman Tuhan hamba sampaikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata,
Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya rindu lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di bulan Desember ini, di momen Natal yang luar biasa bagi kita semua. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tema khotbah saya di bulan Natal ini adalah Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang saya berikan khotbah saya saat ini, Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar khotbah saya pada saat ini. 1 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Satu firman Tuhan lagi, Lukas 2 ayat 11 berkata apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Perayaan Natal yang kita rayakan setiap tahun pada bulan Desember seperti tahun ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia ini Bapak Ibu bahwa kita memiliki Allah yang hidup dan berkuasa atas dunia ini, di mana Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dalam wujud manusia lahir ke dunia ini. Mari kita baca Yohanes 1:14 berkata apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti akan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah dasar iman percaya saya dengan saudara yang kasih oleh Tuhan kepada Allah. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus disebut anak Allah? Karena Dia adalah wujud Allah itu sendiri. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 3 berkata apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan, dan setelah Ia mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara, mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Satu, agar Yesus dapat menebus dosa manusia. 1 Petrus 3:18 berkata apa? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus mati satu kali untuk menebus dosa semua umat manusia di dunia ini, baik dosa masa lalu kita maupun dosa yang sedang kita lakukan saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah tidak dapat mengampuni dosa kita tanpa adanya pengorbanan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini dengan satu tujuan, sebagai korban untuk mengampuni dosa manusia yang ada di dunia ini. Mari kita baca Roma 3:23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan diperdamaikan dengan Allah. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, hukuman dosa yang harus kita tanggung karena dosa dan kesalahan kita, semuanya dosa kita itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Apa artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Bahwa semua dosa dan persoalan hidup kita di dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin, 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 saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah kabar sukacita bagi kita semua yang percaya kepada Allah, bahwa kelahiran Yesus Kristus di dunia ini adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak oleh karena dosa manusia di dunia ini. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, jika ada di antara saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, ini saatnya saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Agar apa saudara? Agar hidup kita dapat menerima keselamatan dan pengampunan yang telah Tuhan sediakan. Mari kita baca satu firman Tuhan, Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Katakan amin, 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 saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara, mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Yang pertama saudara yang kasih oleh Tuhan, agar Yesus dapat menebus dosa manusia. Yang kedua saudara yang kasih oleh Tuhan, agar Yesus menjadi teladan bagi kita yang percaya kepadanya. Artinya apa saudara? Melalui kelahiran Yesus di dunia ini, Yesus mau memberikan teladan dan contoh kepada kita semua yang percaya kepadanya, agar dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita semua dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus. Katakan amin. Agar hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata apa? Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin saudara. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus inginkan dari setiap kehidupan pribadi kita yang percaya kepadanya, agar hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mengapa hidup kita selama ini tidak dapat menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus? Karena mungkin saudara, Yesus belum ada di dalam hidup kita. Makanya hidup kita belum dapat berubah dan tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang percaya mau hidup seperti Yesus, tapi mereka tidak mau menghidupi gaya hidupnya Yesus. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, contoh, disuruh mengampuni tidak mau, disuruh mengasihi tidak mau, disuruh berdoa dan baca Alkitab juga tidak mau. Kita selalu ada alasan untuk tidak melakukannya. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, agar hidup kita dapat menjadi
serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi dulu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Lalu kita dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Lalu kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, nanti hidup kita, keluarga kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih, di momen perayaan Natal di tahun ini, mari kita ambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, agar hidup kita dapat menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu, agar hidup kita dapat menikmati berkat yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus 5:17 berkata apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat saudara, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saudara, keselamatan menjadi milik kita. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Pemulihan akan terjadi atas seluruh area kehidupan kita. Kesembuhan bagi kita yang sedang sakit akan terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasihi dalam Tuhan, apapun persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini saudara, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan putus asa. Karena semua persoalan hidup kita di dunia ini sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Katakan amin Bapak Ibu. Bukan hanya dosa kita yang diselesaikan oleh Tuhan. Semua persoalan hidup kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin, amin, amin. Mari kita baca Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia, yaitu Allah, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, di momen Natal yang berbahagia dan penuh sukacita bagi kita semua, mari kita minta kepada Allah agar Allah memulihkan hidup kita, agar Allah memulihkan keluarga kita, agar Allah memulihkan usaha dan pekerjaan kita. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak mau memberkati hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak mau memberkati hidup kita, namun saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan di tahun yang akan datang. Dan kita harus mau sungguh-sungguh meninggalkan dosa yang masih mengikat kehidupan kita selama ini. Agar apa saudara? Agar seluruh kehidupan kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, kado terindah dari Allah bagi kita semua adalah bahwa Yesus telah lahir, mati, dan bangkit bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyelamatkan dan memulihkan serta memberkati hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan, teruslah bersemangat dalam mengikut Tuhan. Mari kita akhiri
tahun 2023 ini dengan penuh antusias dan semangat untuk menyambut tahun yang baru yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Hari Natal. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, melalui kehadiran-Mu Tuhan Yesus di dunia ini, hidup kami pasti dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kami pasti dapat diberkati oleh Tuhan. Bahkan mungkin saat ini Tuhan, umat-Mu sedang bingung, ada yang khawatir, ada yang ketakutan dalam menghadapi tahun yang baru nanti, tahun 2024. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, jika Allah di pihak kami, maka semua dapat kami jalani dengan sempurna. Hamba doa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun persoalan hidup mereka saat ini, Bapa dalam surga, Tuhan jamah mereka, pulihkan hidup mereka, pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan bisnis mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan Tuhan segala sesuatu yang mereka inginkan Tuhan pulihkan. Karena kami sungguh yakin dan percaya, kalau Yesus saja anak-Mu yang tunggal Bapa di surga Engkau berikan untuk kami di dunia ini, kami sungguh yakin dan percaya semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk hidup kami pasti dapat kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Sembuhkan Tuhan Yesus yang sakit, berkati yang berkekurangan, cukupkan segala kebutuhan mereka di akhir tahun ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa mengucap syukur pada Bapa di surga. Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kita kepada sorga. Kita terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai, memberkati kehidupan saudara di momen perayaan Natal yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Biarlah damai sukacita Natal meliputi hidup kita semua. Amin. Yes, amin, amin. Selamat Hari Natal. Feliz Navidad.